Korupsi merupakan musuh bersama yang dapat menghancurkan segala sendi kehidupan dan tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu tentu berdampak sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut deretan kepala daerah cantik yang tersandung kasus korupsi dari tahun ke tahun yang dirangkum dari berbagai sumber situs resmi. 1. Bupati Kepulauan Talaut, Sri Wahyumi Maria Manalip. KPK menangkap Bupati Kepulauan Talaut, Sri Wahyuni Maria Manalip di kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pada 30 April 2019 lalu. Selain Sri Wahyumi, KPK juga menangkap 5 orang lainnya di sejumlah lokasi. KPK menduga ada pemberian hadiah berupa tas, jam, dan perhiasan berlian. Diduga hadiah yang diberikan berupa tas, jam, dan perhiasan berlian itu dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah. Dua, Bupati Bekasi. Diberitakan tribunnews.com pada 16 Oktober tahun 2018, KPK menangkap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, terkait kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek perizinan pembangunan Meikarta. Selain Neneng, KPK juga mengamankan beberapa anak buahnya karena bertindak sebagai penerima suap. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M. Nur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Saat anak buahnya ditangkap KPK, Neneng sempat bersumpah jika ia tidak mengetahui soal kasus tersebut. Atas kasus itu, Neneng akhirnya mundur sebagai bupati pada 19 April 2019 tahun lalu. Bupati Kutai Kartanegara, Ritya Widiasari. Pada awal Januari 2018, KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bersama-sama Khairuddin, Komisaris PT Media Bangun Bersama. Bupati Ritya Widiasari menerima gratifikasi sebesar 110 miliar rupiah sebagai balas jasa dengan sejumlah pengusaha. Selain itu, Rita juga terbukti menerima suap 6 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Heri Susanto Gun alias Abun, terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit. Atas perbuatannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Rita dengan hukuman pidana 10 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda 600 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, hak politik Rita juga dicabut agar publik tidak salah pilih pemimpin yang pernah terbukti korupsi. 5. Wali Kota Tegal, Siti Masita Soeparno. Siti Masita terjerat kasus korupsi terkait suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardina Kota Tegal tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal tahun 2017. Siti Masita ditangkap KPK di rumah dinas wali kota di Kompleks Balai Kota Jalan Ki Gede Subayu, Kota Tegal pada Selasa 29 Agustus 2017 lalu. Siti diduga menerima suap 7 miliar yang akan digunakan untuk ongkos politik karena Siti berniat mencalonkan diri sebagai wali kota Tegal untuk periode 2019-2024. Pengadilan pun memvonis Siti dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta atau setara dengan 4 bulan kurungan. 6. Wali Kota Cimahi, Ati Suharti. Masih tribunnews.com mengulas, KPK juga menangkap Wali Kota Cimahi, Ati Suharti di kediamannya di Jalan Sri Asih 4 nomor 16 Kecamatan Sukasari,
Kota Bandung pada Kamis 1 Desember 2016. Ati ditangkap bersama suaminya, Ito Tohija, yang merupakan mantan wali kota Cimahi. Keduanya ditangkap dalam kasus korupsi pembangunan pasar atas Cimahi. Ati dan Ito menerima uang 500 juta dari pengusaha Triswara Danubrata dan Sani Kuspermadi. Uang tersebut untuk menjadikan perusahaan keduanya sebagai pelaksana pembangunan pasar baru Cimahi tahap 2 tahun 2017 dengan nilai anggaran 57 miliar rupiah. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri PN Bandung pun memvonis 4 tahun penjara kepada mantan wali kota Cimahi Ati Suharti dan 7 tahun penjara kepada suaminya Ito Tohija. 7. Bupati Klaten Sri Hartini. KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan di Klaten, Jawa Tengah pada Desember 2016. Bupati petahana itu ditangkap bersama anak-anak perempuannya, Dina Permatasari, yang diduga memiliki peran penting. Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten diawali adanya laporan dari masyarakat yang mencium adanya praktik KKN di lingkungan kantor Bupati. Penyuapan tersebut berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten. Atas perbuatannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang memvonis Sri Hartini dengan pidana 11 tahun penjara serta denda 900 juta rupiah atau setara 10 bulan penjara. 8. Gubernur Banten Ratu Atut Tosiah. Ratu Atut Tosiah yang pernah ditangkap KPK pada Jumat 20 Desember tahun 2013 lalu. Penangkapan bekas orang nomor 1 di Banten itu juga menguak dinasti politik di provinsi tersebut. Tak hanya itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar saat itu juga terseret dalam kasus karena adiknya Tubagus Khairi Wardana juga ditangkap dalam kasus penyuapan. Atut Tosiah divonis 5,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 20 Juli 2017 lalu. Atut juga diwajibkan membayar denda 250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Atut terbukti merugikan negara sebesar 79,7 miliar rupiah dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Ia dinilai telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. 9. Bupati Minahasa Utara Foni Aneka Panambunan. Bupati Minahasa Utara Foni Aneka Panambunan pernah terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai bupati pada 2005-2010. Ia tersandung kasus korupsi pembangunan Bandara Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur saat baru 3 tahun menjabat sebagai bupati. Atas perbuatannya, ia divonis hukuman 1,5 tahun serta denda 100 juta atau hukuman kurungan selama 6 bulan. Majelis juga mewajibkan Foni membayar kerugian negara sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah. Setelah selesai menjalani masa hukuman, pada 2015, Foni kembali maju di Pilkada Minahasa Utara yang kembali mengantarkannya ke kursi Bupati periode 2016-2021. Itulah tadi deretan kepala daerah perempuan yang tersandung kasus korupsi yang dirangkum di situs web tribunnews.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.